Laskar Joko Tingkir melawan pasukan Ramang. Beberapa saat lagi akan segera dimulai jalannya babak pertama. Ini adalah Lamania, pendukung setia dari Persela Lamongan tentunya. Kita tahu bahwa 3 hari yang lalu Persela Lamongan berhasil mencuri poin penuh dari Delta Sidoarjo di kandang sendiri. Dan barisan pemain dari kedua tim telah memasuki lapangan di Stadion Surajaya. Tampak dari kejauhan Julio Lopez, striker PSM, dan juga tidak ketinggalan striker dari Persela, Marcio Souza. Dan barisan pemain Persela Lamongan, asuhan pelatih Widodo Ceputro. Ya, kita lihat di sini terlebih juga Widodo mengadakan rotasi, dan juga karena beberapa pemain tidak bisa diturunkan, kita lihat Komat Suwarto diturunkan untuk menggantikan posisi dari Rifka. Ahmad Junadi juga diturunkan untuk mengganti posisi dari Alex Robinson, sementara Andik Ardiansah diturunkan untuk mengganti posisi Raul yang kita lihat ada di bangku cadangan. Dan PSM Makassar di bawah asuhan Hanafik. Ya, kita lihat di sini bahwa pilar di lini belakang Oija Sakibo tidak ada. Peran itu akan dimainkan oleh Rahmat Latif. Juga yang biasa menjadi jangkar dalam serangan mereka, Alfredo jadi cadangan. Dia akan digantikan oleh anak muda Diva Tarkas. Iya, wasit Suprihatin. Inilah babak pertama Laskar Joko Tingkir melawan tim Juku Eja. Ada 2 pemain yang menghadapi bola mati ini, Marcio Souza dan juga Fabiano Beltrame. Kita nantikan Marcio Souza. Wow, jadi saja Bung. Kembali Persela Lamongan. Kapten kesebelasan Persela Lamongan dalam gerak lambat. Kita lihat bagaimana eksekusi bola mati Marcio Souza. Ya, ini memang tipikal Marcio Souza, tipikal tendangan bebas set piece ala Amerika Latin, melengkung dan terukur, dan luar biasa indahnya. Dan sebuah tendangan langsung, sebuah tendangan first time dilepaskan oleh Ahmad Junaidi. Masih gagal. Ya, luar biasa kita lihat bagaimana ketika semua menyangka Marcio Souza akan melakukan syuting langsung, dia memberi umpan ke Ahmad Junaidi dan sayang sekali membentur kaki pemain belakang dari anak-anak Makassar. Masih Zainal Arifin, lepaskan tendangan langsung Zainal Arifin. Sebuah keputusan yang tepat dari Zainal Arifin. Iya, bagus sekali kita lihat usaha dari Zainal Arifin. Kita lihat sebenarnya dia bermain di posisi sayap, dan kita lihat dia merangsek masuk ke tengah, melakukan shooting dari kiri yang sama-sama kuat dengan kaki kanannya. Keras sekali, namun sayang arahnya tipis sekali dari gawang Samsidar yang memang kontrol bolanya sedikit baik. Iya, kita tahu bahwa ya sebuah serangan dari Persela Lamongan. Lepaskan umpan dan nyaris saja kembali Zainal Arifin memperoleh peluang yang keempat pada babak pertama ini. Ya, kita lihat bagaimana sebuah peluang yang bagus mestinya. Bola begitu terukur, hanya saja Zainal memang kalah cepat dalam menghampiri bola. Atas. Iya. Diva Tarkas, Julio Lopez. Masih lemah, tendangan menyusup tanah dari Julio Lopez. Ya, satu ciri khas dari Lopez, melakukan sprint dan melakukan shooting. First time shooting yang sangat terukur, namun memang arahnya lebih mengarah kepada Faisal Mubarak. Namun ini ada indikasi bahwa hal-hal seperti inilah yang patut dilakukan oleh PSM. Oh, kita lihat Marcio Souza lepas dan gol! Gol ke-15 dari Marcio Souza pada babak pertama merupakan gol yang pertama dalam malam ini bagi Persela Lamongan. Iya, satu gol yang sangat-sangat cantik dan luar biasa dari sudut sempit. Bagaimana kita lihat Souza melanjutkan umpan dari Sukadana yang melakukan penetrasi ke depan, memberikan umpan yang sangat baik tanpa sentuhan atau tanpa kontrol. Marcio melakukan shooting yang terukur, sangat baik. 1-0 untuk Persela Lamongan. Ya, kita perhatikan tadi bahwa bukan cuma gol yang dicetak oleh Marcio Souza yang bagus, tapi ketidakserakahan seorang Sukadana. Padahal dia punya kesempatan untuk menembak, tapi dia lebih mempercayai seorang striker hebat seperti Marcio Souza. Gol kemenangan ini merupakan kerjasama yang bagus antara kedua pemain ini. Kelengahan barisan pertahanan BSM Makassar dimaksimalkan oleh Marcio Souza, membuat Marcio Souza menghasilkan gol yang ke-15 baginya di Jarum Indonesia Super League. Kembali Julio Lopez
Masih Lopez, kembali ke Ali Hadafi. Dan kita lihat Diva. Wow. Masih tidak menemui sasaran, tendangan yang begitu keras dari Diva Tarkas. Ya memang ini faktor pengalaman. Kita lihat bagaimana peluang yang sudah begitu bagus. Hanya saja memang Diva seorang gelandang muda, tidak punya keyakinan sehingga menembak bola melenceng di sebelah kanan gawang dari Fauzal Mubarok. Dan wasit Suprihatin telah meniup peluit panjangnya, pertanda bahwa 45 menit pertama selesai dengan keunggulan sementara 1-0 bagi Persela Lamongan atas PSM Makassar melalui gol yang diciptakan oleh Marcio Souza pada menit ke-43. Beberapa saat lagi kita akan segera menyaksikan jalannya babak kedua langsung dari Stadion Surajaya Lamongan. Persela Lamongan melawan PSM Makassar. Sejauh ini Persela Lamongan unggul sementara atas PSM Makassar melalui gol yang diciptakan oleh Marcio Souza pada menit ke-43 di babak pertama tadi. Dan inilah babak kedua Lamongan melawan Makassar. Kita lihat kondisi ini diperparah dengan miskinnya komunikasi di lini pertahanan. Claudio Yang satu baik dia dan peluang. kembali Diva Tarkas, masih Diva, gol! Diva Tarkas berhasil menyamakan kedudukan bagi PSM Makassar pada menit ke-51 sama. Ya kita lihat bagaimana memang selalu mengincar sisi sebelah kiri dari Persela anak-anak Makassar karena kehilangan Tommy Rifka. Dan kita lihat bagaimana Proneto dengan indah memberi asis yang bagus. Di sini kita lihat Diva Tarkas, screening ball yang bagus, menembak, memperdayai kiper Persela Fauzal Mubarok sehingga gol tercipta dan kedudukan menjadi imbang 1-1. Iya, 2 gol yang tercipta di sudut atau di posisi yang sama di jaring sebelah kanan sudut gawang. Jatuh di kaki pemain Persela Lamongan, kembali peluang bagi Persela Lamongan. Kita nantikan. Masih jauh di atas mister gawang, bola yang dilepaskan oleh Zainal Arifin. Ya ini kita lihat bagaimana Jenal dengan bagus melewati hadangan pemain belakang. Hanya saja tembakannya, timing menembak bola pada saat memantul tidak bagus sehingga naik. Dan ini adalah yang ketiga kali anak-anak Persela bisa menyerang sampai ke kotak penalti. Dan rasanya ini berbahaya buat lini belakang PSM yang terlalu lengah. Ya, memang Charles tidak bisa turun ya. Oh, kembali Marcio Souza. Sayang sekali, sebuah peluang yang begitu terbuka bagi Marcio Souza masih gagal dikonversikan menjadi gol tambahan bagi Persela Lamongan. Seperti tidak mungkin Souza melakukan sepakan yang menaik dari gawang Samsidar yang begitu terbuka peluangnya. Samsidar pun sudah out position. Masih untung tendangannya masih naik di atas kita. Bagaimana lihat Samsidar begitu bersyukurnya bola tidak mengarah ke gawangnya dan tidak mengakibatkan gol kedua untuk kubu Persela. Pemain Persib Bandung dan kembali. Wow, sebuah peluang bagi Persela Lamongan. Ya, untuk kedua kalinya sepakan dari Ahmad Junaidi yang begitu baik, sedikit volley. Sayang sekali kembali mengenai tiang. Dan ini adalah suatu usaha dari Junaidi di babak kedua ini, namun sayang sekali masih belum mengarah ke gawang. Ya, sedikit berspekulasi memang kita lihat ya. Dan wasit Suprihatin baru saja menyudahi jalannya babak kedua sekaligus mengakhiri pertandingan malam ini. Kedudukan akhir adalah 1-1. Gol pertama diciptakan oleh Marcio Souza pada menit ke-43 di babak pertama. Dan gol balasan dari PSM Makassar diciptakan oleh Diva Tarkas pada babak kedua menit ke-50.